Muslim Austria merasa pemerintah menargetkan Islam. Bagaimana seperti itu? Lebih dari seminggu setelah serangan di Wina, pemerintah Austria mengusulkan undang-undang untuk menahan tahanan teror dengan tanda batas waktu. Tetapi bagian paling kontroversial dari langkah-langkah baru tersebut adalah pembuatan tindak pidana baru untuk politik Islam. Jika disetujui, undang-undang ini akan memudahkan penutupan masjid atau menahan para imam dengan tuduhan menciptakan tempatnya untuk berkembang biak hal-hal yang tidak baik dan buruk. Komunitas Muslim Austria yang mewakili sekitar 700.000 orang mengatakan beberapa tindakan bahkan tidak sesuai dengan konstitusi dan juga hak asasi manusia. Penduduk Muslim mendapat kesan istilah politik Islam digunakan sebagai semacam kode untuk mengirim sinyal ke kelompok tertentu untuk menumbuhkan kebencian. Tidak boleh ada hukum yang ditujukan hanya pada satu agama, kata seorang aktivis dilansir di Ahlul Bait News Agency. Komunitas Muslim mengaku masih sangat terkejut dengan serangan tersebut. Kecaman komunitas kepada pelaku penyerangan ke sebuah pemakaman untuk menunjukkan mereka tidak hanya mengutuk keras kejahatan tersebut, tetapi juga atas pencatutan nama Islam atas tindakan tersebut. Para imam di Austria juga menyayangkan tindakan ini. Adanya seorang pemuda Muslim yang termasuk di antara 4 orang yang dihabisi dikatakan telah menjadi bukti tindakan ini bukan bagian dari Islam. Setelah serangan di Wina dilaporkan lebih banyak Muslim yang melaporkan kasus-kasus pelecehan baik di jalan maupun di media sosial. Komunitas Muslim meminta masyarakat tidak mudah membiarkan dirinya terpecah belah. Mari kita doakan seluruh Muslim yang ada di dunia, terutama yang kini di Austria. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Dilansir dari beritaradar.com, surat kabar lokal di Prancis, La Nouvelle République mengaku menerima ancaman di media sosial setelah mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad SAW pada cover depan mereka. Koran La Nouvelle République menerbitkan ulang sketsa gambar Nabi Muhammad dari majalah Charlie Hebdo yang menyoroti ancaman dari kelompok ekstremis Islam, menyusul kejadian pada guru Prancis bernama Samuel Paty pada pekan lalu. Jurnalis La Nouvelle République Christophe Herigaud mengatakan kepada BFM TV pada Rabu bahwa pihaknya mendapatkan reaksi positif atas penerbitan itu dengan dalih kebebasan berpendapat dan demokrasi, namun sejumlah komentar lainnya bernada ancaman. Ada 4-5 ancaman khususnya di Facebook yang membuat kami mengajukan permohonan yudisial sebagai jalan satu-satunya, ujar Herigaud. Seperti dikutip dari Reuters. Kejadian yang terjadi pada Samuel Paty disinyalir juga terkait dengan kasus kartun Nabi yang dalam kepercayaan Islam gambaran apapun dari Nabi Muhammad merupakan penistaan. Hal buruk terjadi pada Paty pada siang hari di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris oleh remaja 18 tahun. Usai dirinya menunjukkan kartun seorang nabi yang menurutnya seorang nabi itu ditunjukkan pada murid-muridnya di kelas dengan alasan kebebasan berekspresi yang memicu kemarahan orang tua murid Muslim. Polisi kemudian menangkap pelaku tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Paty itu menjadi sorotan di Prancis hingga dunia. Serupa dengan kejadian yang terjadi di kantor majalah Charlie Hebdo yang terjadi 5 tahun silam. Namun, rupanya Charlie Hebdo tidak jerah dengan kejadian tersebut. Sementara itu,
Belum selesai kasus tentang pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyakiti hati umat Islam sedunia dengan mengizinkan penayangan film ataupun kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, kini Prancis harus menanggung pengangguran yang kian meningkat saja. Tingkat pengangguran Prancis naik ke level tertinggi dalam 2 tahun pada kuartal ketiga. Kantor Statistik INSEE mengatakan ketika krisis ekonomi terbesar kedua zona euro bergulat dengan dampak dari krisis COVID-19, INSEE mengatakan tingkat pengangguran melonjak menjadi 9,0% dari 7,1 pada kuartal kedua, level tertinggi sejak kuartal ketiga. Meningkatnya pengangguran di Prancis telah diperingati oleh INSEE bahwa pengangguran di Prancis untuk 2 kuartal pertama tahun 2020 miring karena adanya penguncian ataupun lockdown pencegahan COVID-19 pada pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Dilansir dari pikiran rakyat Cirebon.com dari Reuters, Bank of France mengatakan pada hari Senin aktivitas ekonomi negara itu 12% lebih rendah dari biasanya bulan ini setelah memasuki kuncian baru. Dalam laporan terpisah, INSEE mengatakan bahwa produksi industri telah naik 1,4% pada September dari Agustus, mengalahkan ekspektasi rata-rata 0,8%. Kasus pandemi COVID-19 di Prancis nampaknya semakin parah dan belum menunjukkan tingkat penurunan. Hal ini yang menjadi perhatian penting dari Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran yang menyebutkan bahwa gelombang kedua COVID-19 yang menghantam seluruh wilayah Prancis. Sebelumnya lagi, kasus yang menjerat Emmanuel Macron telah menimbulkan pemboikotan produk Prancis oleh sejumlah negara di dunia, terutama negara dengan mayoritas Islam. Ribuan orang di berbagai belahan dunia Muslim melakukan protes atas dukungan Presiden Emmanuel Macron yang mendukung kartun Nabi Muhammad. Dunia Muslim bahkan melakukan serangan boikot atas produk-produk Prancis. Tetapi umat Muslim Prancis justru semakin waspada terhadap stigmatisasi lebih lanjut yang akan menimpanya. Masyarakat Muslim Prancis memilih diam dan enggan berkomentar atas kontroversi kartun Nabi Muhammad serta reaksi Erdogan dan juga Macron. Kami tidak ingin mengomentari ini, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata pemilik toko buku Islam di distrik ke-11 kota itu dengan singkat seperti dilansir dari Middle East Eye. Reaksi yang sama juga dilakukan oleh Kepala Komunikasi Masjid Paris, Guillaume Solup, yang mengatakan bahwa lembaganya tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung di Prancis. Saya tidak ingin berbicara atas nama komunitas Muslim, kata Abu Bakar, seorang Parisian yang berbicara kepada MII di jalan-jalan ibu kota Prancis. Pendapat saya bersifat pribadi, seperti keyakinan spiritual saya, tambahnya. Kewaspadaan tersebut merupakan dampak dari suasana ketegangan dan juga kecurigaan yang ditujukan pada komunitas Muslim di Prancis. Dalam minggu-minggu setelah pembunuhan Peti, pemerintah Prancis bahkan berjanji akan menindak separatisme di dalam negaranya dengan menunjuk Muslim Prancis.